Akan update pemirsa bagaimana kondisi terkini di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta yang nanti memang sudah diagendakan bahwa Paus Fransiskus akan tiba pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian akan bertolak dan bermalam begitu ya juga di tempat yakni di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Nah, kedatangan pimpinan tertinggi umat Katolik ke Indonesia, Paus Fransiskus ini tentunya menjadi momen yang bersejarah begitu, momentum bersejarah bagi negara yang mayoritas berpenduduk Muslim di Indonesia. Paus Fransiskus membawa pesan kedamaian dan keberagaman Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa mengenai agenda kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, kita sudah bersama dengan Romo Thomas Ulun Ismoyo, juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus secara virtual. Selamat pagi Romo Ulun. Selamat pagi. Agung di sini Romo Ulun, sehat? Terima kasih sudah. Semoga teman-teman juga sehat semuanya. Amin. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Romo Ulun di Berita Satu Breaking News. Bagaimana persiapan untuk menyambut Paus Fransiskus hari ini, Romo Ulun? Persiapannya sudah final, sudah berangkat semua tim keamanan, lalu kemudian panitia penyambutan dan pihak-pihak yang memang koordinasikan di tempat-tempat tertentu. Saya dikoordinasikan itu tidak ke bandara, tapi menyambut media di beberapa tempat. Beberapa teman juga live interview dengan beberapa media lainnya. Keamanan semua sudah berangkat, lalu kemudian rute perjalanan juga sudah diatur, dan kita mengucap syukur bahwa pemerintah melalui instansi-instansi terkait menyambut Paus Fransiskus dan bertindak sebagai tuan rumah yang amat sangat luar biasa. Oke, semua persiapan sudah final, sudah matang, sudah siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia hari ini. Jika tidak ada rah melintang begitu tiba pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Apa saja agendanya nanti setelah tiba di Indonesia, Romo? Dia akan langsung berangkat ke tempat dia tinggal atau bermalam karena pasti perjalanan jauh untuk seseorang yang usia 80, hampir mendekati 88 tahun pasti tidak langsung bikin acara di sana sini, tapi dia akan langsung menuju tempat dia menginap, yaitu di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jalan Medan Merdeka Timur. Jadi otomatis acara bersama dengan umat ataupun pihak-pihak terkait akan dimulai besok pagi. Demikian, Mas. Oke, nanti Paus Fransiskus hari ini diagendakan begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bertolak begitu ya ke Kedutaan Besar Vatikan di kawasan Medan Merdeka. Sementara besok, Paus Fransiskus kami dengar juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana, menuju ke Gereja Katedral dan kemudian ke Masjid Istiqlal, sebelum nanti agenda Misa Akbar di GBK. Apa kemudian tema kunjungan Paus Fransiskus kali ini ke Indonesia? Ya, besok pertama-tama berjumpa dengan Bapak Presiden Jokowi di istana, lalu kemudian acara pribadi dengan para imam Serikat Yesus, lalu kemudian sore harinya berjumpa dengan para religius Katolik di Gereja Katedral, berjumpa dengan kaum muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda, dan hari berikutnya baru ke Istiqlal pagi hari, kemudian ke Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan sore hari Misa Kudus di Gelora Bung Karno. Tema kedatangan Paus Fransiskus adalah Faith, Fraternity, and Compassion, iman, persaudaraan, dan bela rasa ataupun bela rasa. Jadi iman itu hubungan manusia dengan Tuhan yang terwujud, tampak, nyata. Kalau ia beriman itu semakin bersaudara, semakin dekat dengan saudara-saudarinya. Dan persaudaraan itu menghasilkan semangat bela rasa, semangat berbagi, semangat berkolaborasi untuk dunia dan kemanusiaan yang lebih baik lagi. Romo Ulun, pertama dalam 35 tahun, Paus berkunjung lagi ke Indonesia. Apa pesan yang ingin coba disampaikan oleh Paus Fransiskus kali ini? Paus Fransiskus secara konsisten menyuarakan pesan perdamaian dan secara konsisten menyuarakan pesan kemanusiaan. Isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan, isu-isu perdamaian adalah sesuatu yang senantiasa dibawa Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke berbagai macam negara. Dan kita bersyukur dalam usianya yang sudah 87 tahun,
dia berkenan mengunjungi daerah yang paling jauh untuk Indonesia. Dari Vatikan kan jauh ya, bersama dengan 3 negara lainnya. Pasti ada peran signifikansi Indonesia yang dilihat oleh Paus Fransiskus sehingga beliau berkenan datang ke Indonesia. Dan saya mau mengatakan Indonesia itu negara yang hebat, bahwa Indonesia itu secara umum mampu menjaga kebinekaan dan kerukunan. Jadi Indonesia itu adalah miniatur keberagaman, miniatur kebinekaan, miniatur toleransi. Dengan keunikan itulah yang saya yakin mendapat pesan yang istimewa, mendapat tempat yang istimewa di mata Paus Fransiskus. Jadi kalau ada acara-acara lintas agama di Vatikan, banyak tokoh-tokoh Muslim di Indonesia itu diundang datang ke Vatikan. Jadi ada pembelajaran di sana dari Muslim Indonesia. Lepas dari yang namanya ada juga, kita harus akui letupan-letupan, percikan-percikan intoleransi di beberapa tempat, tapi secara umum Indonesia adalah miniatur keberagaman, dan Indonesia punya hubungan yang sangat baik dengan Vatikan karena Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, menarik. Fakta baru yang kita temukan sekarang juga bahwa ternyata tokoh-tokoh begitu ya, Indonesia sudah cukup sering begitu diundang ke Vatikan, termasuk tokoh-tokoh Muslim begitu ya di Indonesia untuk diundang ke Vatikan sana. Betul. Oke, termasuk juga bulan Mei lalu kami dengar, jika tidak salah Mei ya, ada organisasi toleransi antarumat beragama di Indonesia yang juga sempat berkunjung ke Vatikan bertemu dengan Paus, termasuk juga salah satunya GP Ansor begitu ya. Saya kurang tahu detailnya Pak, tapi itu kontinu dan konsisten kalau ada dialog keberagaman, interreligious study atau interreligious meeting gitu ya. Banyak kali peserta itu diundang dari Indonesia. Kenapa kalau begitu Indonesia yang pertama dikunjungi di Asia Tenggara ini? Tadi saya mengatakan ya, Indonesia punya peran yang sangat signifikan, ada hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Dan menurut Bapak Kardinal, saya mengutip beliau, pasti ada pembelajaran yang mau dilihat dari Paus Fransiskus dan Vatikan mengenai keberagaman yang saat ini di Indonesia masih berjalan dengan baik. Sekali lagi, tentu saja saya mau mengatakan lepas dari yang namanya percikan intoleransi di sana-sini yang sayangnya masih terjadi. Tapi ada signifikansi peran Indonesia. Yang kedua, Gereja Katolik Indonesia itu juga istimewa. Umat Katolik di Indonesia nggak banyak. Itu hanya 3% dari total populasi, dan senantiasa demikian. Umat Katolik nggak pernah bertambah signifikan dan tidak pernah berkurang signifikan 3%. Tapi walaupun umat Katolik 3%, tapi kontribusinya lah yang dilihat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari zaman perjuangan, beberapa tokoh Katolik juga menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan darah untuk mencapai kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional berasal dari agama Katolik. Salah satu gedung yang dipakai untuk perumusan Sumpah Pemuda, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, adalah gedung yang terletak di samping kanan katedral, yaitu Gedung Geraha Pemuda. Maka kontribusi umat Katolik untuk Indonesia juga harus disyukuri, dan semoga umat Katolik dengan kehadiran Paus Fransiskus ini juga semakin beriman, semakin terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan akhirnya menyatakan sungguh-sungguh 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu signifikansinya adalah sekarang tuh banyak negara-negara di seluruh dunia, misionaris Katolik itu berasal dari negara Indonesia. Itu yang harus kita syukuri juga. Oke. Romo Ulun, kita masih akan tetap lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, tetapi kami ajak Romo Ulun dan juga pemirsa BTV untuk melihat terlebih dulu sudah sampai mana Paus Fransiskus penerbangannya hingga kini. Kita lihat melalui flightradar24.com. Ini adalah perjalanan terkini, real time, begitu, penerbangan Paus Fransiskus dari FCO Airport di Roma menuju ke CGK, Jakarta, Indonesia. Kita lihat melalui Flight Radar 24, gambar ikon-ikon pesawat berwarna
kuning adalah icon-icon pesawat lain yang juga sedang melakukan penerbangan. Kemudian kita lihat sedikit ke bawah begitu ya, ada icon pesawat berwarna merah. Inilah pesawat yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus, yang mana sudah bertolak begitu dari bandara di Roma menuju ke Jakarta. Detail yang bisa kita amati dengan kode penerbangan ITY 4000 sekarang sudah berada di barometer ketinggian 14.575 kaki dengan kecepatan rata-rata mencapai 289 kts. Sudah melewati area Malaysia, kemudian melewati juga sedikit wilayah Sumatera, dan tampaknya ini sudah semakin mendekat. Kalau kita coba lihat trayeknya begitu, menuju ke Pulau Jawa. Jika tidak ada arah melintang, kurang lebih pada pukul 10.55 akan segera tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data yang kami tampung dari Flight Radar 24, kita bisa zoom in, kita lihat lebih dekat begitu di layar. Sudah semakin dekat ke Pulau Jawa. Icon atau logo pesawat berwarna merah adalah pesawat dengan kode ITY 4000, IT Airways A339 yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Saat ini ketinggiannya sudah semakin menurun. Beberapa saat lalu kami informasikan ketinggiannya masih ada di 14.000 kaki, sekarang sudah mencapai 11.800 kaki. Dan diprediksi jika tidak ada arah melintang begitu akan tiba dalam beberapa menit lagi di bandara. Kita kembali lanjutkan diskusi dengan Romo Ulun. Romo, dalam salah satu agendanya Paus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Bagaimana masyarakat menyambut hal ini? Informasi kami dapat dari pengurus Masjid Istiqlal, animonya sangat luar biasa. Disediakan pertama-tama satu tenda di mana Paus akan hadir bersama dengan para pemimpin lintas agama. Tapi karena animo yang luar biasa, maka disediakan tenda lain di sisi lain Masjid Istiqlal yang di mana umat akan hadir lintas agama menyaksikan via videotron. Tapi pihak pengundang adalah pengurus Masjid Istiqlal dalam koordinasi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Kementerian Agama. Animonya sangat luar biasa. Saya melihatnya bahwa ini adalah kunjungan Paus Fransiskus kepada sahabat-sahabatnya. Lepas dari semua perbedaan yang kita punya, perbedaan suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya, kita semua ini disatukan dengan common ground yang sama, yaitu kemanusiaan, dan juga permasalahan yang sama serta mimpi yang sama untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi, dan itu diwujudkan dalam kemanusiaan yang lebih baik lagi. Saya melihatnya pertama-tama adalah kunjungan persaudaraan, dan lepas daripada itu di Indonesia secara spesifik pemimpin agama itu punya dua hal yang sangat signifikan. Pertama punya pengaruh, yang kedua punya umat. Dan kita bersyukur dan semakin bisa kolaborasi kalau orang-orang yang punya pengaruh dan punya umat menggerakkan umatnya, memberikan pengaruh pada sesuatu yang amat sangat baik, yaitu kemanusiaan, perdamaian, cinta lingkungan hidup, maka efeknya akan sangat signifikan untuk dunia kita, untuk bangsa kita. Maka ini adalah kunjungan persaudaraan, ajakan, mengingatkan, berdoa bersama, berkolaborasi untuk membuat keadaan dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, Romo, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo sempat menyampaikan kalau Paus Fransiskus juga secara
spesifik begitu ingin coba mempelajari Islam di Indonesia yang katanya berbeda dari Timur Tengah. Bagaimana Anda melihat ini? Yang saya dengar ini dalam keterbatasan saya, ya, karena pendengaran saya terbatas dan juga pengetahuan saya terbatas, gitu ya. Islam di Indonesia kan Islamnya yang kuat adalah Islam kultural. Namun nanti teman-teman media juga bisa bertanya kepada rekan-rekan dari kelompok-kelompok Islam lainnya, bagaimana mereka itu dengan segala macam cara itu bisa mengupayakan perdamaian. Islam kultural ini Islam yang saya lihat ya memang pada dasarnya Indonesia itu bangsa yang ramah, senang menyambut orang, sedang menyapa, sedang kumpul, ada siskamling, ada poskamling, dan perjumpaan antara agama dan budaya itu meresap di dalam kultur-kultur ataupun dalam konteks masyarakat Indonesia. Tapi mungkin pertanyaan ini bisa dilihat ataupun ditanyakan langsung ke teman-teman pengurus komunitas-komunitas Muslim, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, bagaimana Islam di Indonesia memberi corak yang namanya Islam Nusantara kultural, tidak kehilangan iman ajarannya, tapi bisa menyesuaikan diri, terlibat dalam kultur-kultur yang berbeda. Itu yang kita syukuri. Maka ini juga adalah sebuah kegembiraan buat kita semua. Oke, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menyebutkan bahwa agenda pertemuan dengan Paus Fransiskus esok akan membahas soal konflik kemanusiaan di Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Ukraina. Nah, apa hasil yang ingin coba diharapkan dari pertemuan ini? Saya senantiasa mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan itu berada di meja yang sama, berada di kubu yang sama, berada di sisi yang sama ketika berbicara mengenai perdamaian, baik itu di Ukraina, baik itu di Timur Tengah, dimanapun di belahan dunia manapun kita berada di meja yang sama, kubu yang sama. Paus Fransiskus menyuarakan senantiasa, tanggalkan senjata kamu, taruh, lalu kemudian masuklah ke meja perundingan. Itulah yang senantiasa diungkapkan oleh Paus Fransiskus, dan Indonesia punya jalan yang sama dalam sejarah. Indonesia kan berbicara mengenai satu bagian, kita kenal Indonesia kan dalam sejarah kan ada non-blok, Asia Afrika, itu adalah sebuah corak Indonesia yang politiknya itu bebas aktif, berada di tengah, tidak terlibat pada kubu manapun, dan mengupayakan perdamaian. Jadi Indonesia dan Vatikan berada dalam posisi yang sama, dan semoga diplomasi yang dihasilkan, upaya-upaya diplomasi yang diupayakan dari kedua negara itu bisa sungguh-sungguh menghasilkan impact yang luar biasa. Terima kasih. Oke, Romo Ulun, kami juga mencuplik pernyataan Presiden Jokowi terkait kedatangan Paus Fransiskus ini. Kita lihat bersama-sama terlebih dulu. Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Kita akan kembali lanjutkan diskusi kita bersama dengan Romo Ulun. Romo Ulun, tadi Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan pernyataannya terkait kedatangan dari Paus Fransiskus ini. Bagaimana Anda melihat ini pernyataan dari Presiden Indonesia? Ya, kita bersyukur negara hadir dari sejak diumumkan dalam nota diplomatik Kedutaan Besar Vatikan dan juga Kementerian Luar Negeri. Kami bersyukur bahwa negara hadir, dan negara itu pertama-tama dalam hal bangsa yang ramah. Lalu yang kedua, instansi pemerintah, civil authorities dari berbagai macam instansi terkait itu sudah sungguh-sungguh berkoordinasi, berkolaborasi sehingga semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, instansi terkait berkaitan dengan keamanan, Pas Pampres, TNI, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemarin kami baru saja peluncuran perangko kedatangan Paus yang dengan berbagai macam cara memeriahkan, ambil bagian untuk
kehadiran Paus Fransiskus menyemarakan acara ini. Maka terima kasih untuk negara, dukungannya sangat luar biasa, menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa yang terbuka, bangsa yang mau menjalin hubungan bilateral dengan baik dengan tetangga-tetangga dan dunia internasional pada umumnya. Dan itu semua menunjukkan jati diri kita. Maka sekali lagi terima kasih kepada negara yang hadir dalam kunjungan hari ini, dan kita berharap negara dengan segala macam instansi terkait juga hadir bagi seluruh rakyat Indonesia manakala ada gesekan-gesekan, percikan-percikan yang mengarah pada ketegangan sosial, intoleransi, pertikaian dan lain sebagainya. Kehadiran negara saya yakin sangat signifikan untuk hal ini. Oke, terakhir Romo Ulun, barangkali harapan yang ingin dicapai setelah kedatangan dari Paus Fransiskus ini, termasuk juga pesan yang ingin coba disampaikan untuk seluruh umat di tanah air seperti apa? Pesannya sederhana, nanti sesudah Paus Fransiskus pulang tanggal 6, semoga gagasan-gagasannya, pemikirannya mengenai kemanusiaan, perdamaian, kolaborasi antar semua umat itu dapat tinggal dan dapat kita wujudkan. Ini selebrasi tidak hanya menyambut satu orang, tapi selebrasi menyambut gagasan dan pemikirannya yang semoga bisa kita teruskan. Dan saya yakin ini ajakan untuk bekerja sama, ajakan untuk bergandengan tangan, mempromosikan perdamaian, mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang saya yakin itu tampak ada dalam semua agama-agama dan tradisi religius lainnya, dan ini diperkuat dengan kehadiran Paus Fransiskus dan juga kunjungan persaudaraan Paus Fransiskus kepada sahabat-sahabatnya. Untuk umat Katolik ini adalah kunjungan Bapa kepada anak-anaknya. Untuk umat non-Katolik ini adalah kunjungan seseorang kepada sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dan mengupdate informasi ini. Diskusi kita hari ini tentunya harapannya adalah sama begitu ya, kedatangan Paus Fransiskus ini membawa pesan damai, berlangsung aman, lancar dan sesuai agenda sampai beberapa hari ke depan begitu ya. Terima kasih Romo sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Breaking News.